kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir yang akan merubah haluan negara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward dari Bengkulu dan Pak Ismaji dari Keluarga itu saya sangat kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir yang akan merubah haluan negara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward dari Bengkulu dan Pak Ismaji dari Jakarta. Intinya tadi yang diharapkan pemerintah jangan sampai gertak sambal saja, Bu Jajan. Iya, saya kira betul. Jadi kita lagi-lagi memang mesti bicara Pancasila sebagai pemersatu dan antibodi, dan ini adalah jalan tengah, jalan keluar untuk mengatasi perbedaan itu. Dan sudah harga mati sebenarnya. Dan agama dan negara tadi. Dan itu kalau kemudian sekarang dirongrong, ada banyak ulasan-ulasan akan kemana Republik Indonesia itu ke depan. Karena ada banyak contoh misalnya di Timur Tengah yang mengerikan, kemudian negara yang dulu luar biasa menjadi kiblat, ya, Suriah, Irak, kemudian Libya, tercerai-berai dan hancur lebur, sekarang tidak bisa lagi menjadi referensi apapun. Karena itu tadi memaksa. Nah, tentu saja ini harus menjadi pelajaran buat kita semua, ya. Kita antibodi tadi yang disebut Pancasila benar-benar memang perlu para pembela sekarang ini. Perlu martir juga, martir-martir demokrasi Pancasila, karena mereka juga seperti itu. Luar biasa, kita sibuk berdiskusi karena sangat toleran begitu. Mereka sibuk, sudah sangat melusup kemana-mana, mengorganisasi diri, sudah melusup kemana-mana. Dan dulu diam-diam, sekarang menjadi terang-terangan. Nah, kalau itu kemudian dianggap biasa-biasa saja, ada banyak orang memang apa persoalannya. Karena itu saya setuju Pak Edward tadi, silahkan khilafah di dalam keluarga masing-masing, ya. Tetapi negara, kita kesepakatannya adalah seperti ini, ya, misalnya khilafah Islamiyah, ya, itu kan memimpikan Hizbut Tahrir ini atau ormas yang sepaham seperti itu. Zaman 4 khalifah itu, Khulafaur Rasyidin itu, di situ ada Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, yang secara bergantian kepemimpinannya itu, dan kemudian tentu saja di situ tidak ada demokrasi, dan dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Tentu saja itu sangat menggiurkan, tetapi kalau ini dipakai kemudian untuk hukum positif kita, karena itulah jauh-jauh hari, jauh sebelum ketika kita merdeka, pegangannya dibikin oleh para pendiri bangsa ini, itu Pancasila itu. Supaya apa? Supaya ini menjadi pegangan, supaya kita tidak tercerai-berai di negara yang plural, yang sangat bineka ini. Sebab kalau tidak waktu itu, kita sudah tercerai-berai nggak karu-karuan. Contoh misalnya, India dan Pakistan, ya, berpisah. Apakah kemudian sekarang Pakistan, ini yang Islam menjadi Pakistan, apakah kemudian Pakistan jauh lebih baik dibandingkan India misalnya, dalam soal pencapaian ekonomi dan demokrasi, gitu. Nah, saya kira ini kan pelajaran-pelajaran berharga yang mestinya harus kita pegang teguh betul, karena di mana-mana seperti sering kita bilang di forum ini, negara-negara Islam lain itu sedang mencari kiblat, ketika di Timur Tengah sendiri tidak ada lagi kiblat yang dianggap ideal. Nah, Islam Indonesia kan dianggap Islam yang jalan tengah itu, Islam yang damai, Islam yang masuknya juga secara historis berbeda, tidak pakai pedang, tidak pakai peperangan, itu yang mereka sedang impikan. Karena itu kenapa Raja Salman kemarin bisa 12 hari di sini. Dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya jika Indonesia konsisten seperti ini, kita bisa menjadi trendsetter bagi negara-negara lain, begitu ya? Betul. Keragaman tentu Amerika menjadi contoh yang juga luar biasa, kebinekaan keragamannya itu. Karena itu konstitusi di sana jelas mengaturnya. Nah, kita beragamnya itu tidak hanya soal suku, bahasa, agama, tapi juga geografi yang luar biasa terpencar-pencar itu. Bung Jaja, tahan dulu. Ini sudah ada penelpon masuk kembali. Ada Pak Hafid dari Alor NTT. Kita ke Pak Hafid. Selamat pagi Pak Hafid.